Jean Piaget adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan psikolog perkembangan di Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. Piaget adalah anak tertua dari pasangan Arthur Piaget dan Rebecca Jackson. Pada saat usia 11 tahun, saat ia menjadi murid di sekolah menengah atas bahasa Latin Neuchâtel, ia menulis sebuah catatan singkat tentang seekor burung pipit albino. Tulisan singkat ini secara umum dianggap sebagai awal dari karir ilmiah yang cemerlang yang terdiri dari 60 buku dan beberapa ratus artikel. Ketertarikannya pada moluska berkembang sejak akhir masa remajanya hingga ia menjadi ahli malakologi terkenal setelah menamatkan sekolah. Ia menerbitkan banyak makalah di bidang tersebut yang tetap menarik baginya sepanjang hidupnya. Setelah lulus SMA, Piaget belajar ilmu pengetahuan alam di Universitas Neuchâtel dan memperoleh gelar PhD selama periode ini. Ia menerbitkan 2 esai filsafat yang ia anggap sebagai karya masa remaja, tetapi penting bagi orientasi umum pemikirannya. Setelah menghabiskan 1 semester di Universitas Zurich, tempat ia mengembangkan minat pada psikoanalisis, Piaget meninggalkan Swiss dan pergi ke Perancis. Ia menghabiskan 1 tahun bekerja di sebuah lembaga khusus anak laki-laki yang didirikan oleh Albert Binet dan kemudian dipimpin oleh De Simon, yang telah mengembangkan tes untuk mengukur kecerdasan bersama Binet. Di sana, ia membakukan tes kecerdasan Bert dan melakukan studi eksperimental pertamanya tentang perkembangan pikiran. Pada tahun 1923, Piaget menikahi Valentine Cadmy dan memiliki 3 orang anak, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki, yang mana perkembangan intelektualnya sejak bayi hingga kemampuan berbahasanya dipelajari oleh Piaget. Penelitian Piaget dalam psikologi perkembangan dan epistemologi genetika memiliki satu tujuan unik, yaitu bagaimana pengetahuan tumbuh. Ya, jawabannya adalah bahwa pertumbuhan pengetahuan merupakan konstruksi progresif dari struktur-struktur yang tertanam secara logis yang saling menggantikan melalui proses penyertaan cara-cara logis yang lebih rendah dan kurang kuat ke cara-cara yang lebih tinggi dan lebih kuat hingga dewasa. Oleh karena itu, logika dan cara berpikir anak-anak pada awalnya sama sekali berbeda dari orang dewasa. Karya Piaget dikenal di seluruh dunia dan masih menjadi inspirasi dalam bidang-bidang seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, epistemologi, dan hukum, sebagaimana terlihat dalam katalog tahunan arsip Jean Piaget. Ia dianugerahi banyak penghargaan dan gelar kehormatan di seluruh dunia. Lalu, Piaget wafat di Jenewa pada tanggal 16 September 1980. Dan demikianlah biografi singkat mengenai Jean Piaget. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan kognitif Piaget. Apa aja sih tahapan perkembangan kognitif Piaget itu? Yuk simak baik-baik ya. Di dalam tahapan perkembangan kognitif Piaget terdapat 4 tahapan perkembangan. Yang pertama, tahapan sensori motor. Kedua, tahapan praoperasional. Ketiga, tahapan operasional konkret. Dan yang keempat, tahapan operasional formal. Tahap sensori motor. Tahapan ini dialami oleh anak-anak yang berumur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak memahami lingkungan dengan menggunakan penginderaan atau sensori dan berbagai macam gerakan atau motorik. Di dalam tahap sensori motor, terdapat 6 perkembangan di dalamnya. Yang pertama,
perkembangan refleks, yaitu perkembangan yang dialami oleh anak umur 0 sampai 1 bulan. Di dalam perkembangan ini, anak mengalami perkembangan menghisap, mencari refleks, menggenggam, dan refleks motor. Yang kedua, reaksi sirkuler primer, yaitu yang dialami anak umur 1 sampai 4 bulan, di mana koordinasi tindakan bayi mulai berkembang, khususnya mata dan telinga. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder, yaitu yang dialami oleh anak umur 4 sampai 8 bulan, di mana bayi akan lebih berorientasi kepada objek dan kejadian luar yang menurutnya menarik. Perkembangan selanjutnya yaitu koordinasi skema sekunder yang dialami oleh anak berumur 10 hingga 12 bulan. Di perkembangan ini, aktivitas bayi sudah mulai terencana dan memiliki tujuan. Reaksi sirkuler tersier, pada tahapan ini, anak mulai memperhatikan benda sekitarnya dan juga menikmati hal-hal baru dan mencari cara baru untuk menghasilkan pengalaman yang menarik. Tahapan perkembangan kognitif biasa yang kedua yaitu periode praoperasional yang dialami oleh anak berumur 2 sampai 7 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah mampu menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata, ataupun gerak. Subtahap prakonseptual yang dialami oleh anak berumur 2 sampai 4 tahun. Anak mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan secara mental suatu objek yang tidak terlihat dengan sesuatu yang lain. Misalnya saja, apabila diberi mainan berbentuk pisau, anak sudah mengetahui bahwa pisau merupakan benda yang tajam. Subtahap selanjutnya adalah subtahap intuitif, di mana pengetahuan akan simbol-simbol anak meningkat secara kompleks. Namun, proses penalaran dan pemikirannya masih mempunyai keterbatasan tertentu. Tahapan perkembangan kognitif biasa yang ketiga yaitu tahapan operasional konkret yang dialami oleh anak berumur 7 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah mulai mengembangkan pikiran logis, ia mulai mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep. Misalnya saja, anak sudah mengetahui 3 dikali 3 sama dengan 9. Tahapan perkembangan kognitif biasa yang terakhir yaitu tahapan operasional formal yang dialami oleh remaja berumur 11 sampai 15 tahun. Pada tahapan ini, remaja sudah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematis. Remaja akan mengalami perkembangan pengambilan keputusan, perkembangan orientasi masa depan, dan perkembangan kognisi sosial. Nah, sekarang sudah mulai paham kan mengenai teori perkembangan kognitif biasa? Teman-teman, hari ini kita mau bereksperimen sains. Eksperimen sainsnya itu kita mau bikin pelangi berjalan. Teman-teman udah ada yang pernah lihat pelangi belum? Pelangi itu warnanya apa sih? Warna merah, terus warna lagi hijau, kuning, terus apa lagi? Pink. Emang ada warna pink ya? Ada ya? Terus warna apa lagi? Biru, pintar. Terus pink, hijau. Ada warna apa lagi? Yang ini apa? Ungu, ada gak ungu? Ada ya? Oke. Ini teman-teman tahu nggak kalau mau bikin eksperimen pelangi itu kita bahan-bahannya apa aja sih? Kalian tahu nggak? Spidol ya. Terus ada apa lagi nih? Air. Tidak, tempat airnya apa ini namanya? Gelas. Pintar. Terus ini ada apa? Tisu. Kakak mau ngasih tahu dulu ya, gimana sih cara bikin pelangi berjalan tuh ya. Jadi pertama itu kita ambil apa nih namanya? Tisu. Tisunya kan tisu ini lebar ya. Dilipat dua tisunya, dilipat dua kayak gini. Terus kalau udah kita warnain pakai apa ini namanya teman-teman? Spidol ya. Kita warnain satu-satu. Kayak gini nih, lihat teman-teman. Kayak gini.
warnain lagi. Udah, Nas? Udah? Wih, cantik. Oke. Ajira udah? Mana coba aku lihat.